bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Semuanya, perkenalkan, nama aku Amanda Anastasia dengan NIM 3125016. Saya Sharon Christine Tanur Saputra dengan NIM 3125011. Nama saya Revival dengan NIM 3125010. Nama saya Reno Bagas Revaldi dengan NIM 3125013. Sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai masalah utama. Jadi yang pertama itu perusahaan punya penghasilan dan pajak dari 3 negara dengan kondisi berbeda. Untung, besar, rugi, dan beda perlakuan fiskal. Yang kedua, rugi dalam negeri membuat PPh terutang Indonesia kecil atau nol, sehingga kapasitas kredit pajak menjadi terbatas. Lalu, masalah utama yang ketiga, resiko utamanya, pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan atau double taxation karena pembatasan pasal 24. Nah, sekarang kami akan analisis sebagai auditor. Untuk yang pertama itu, kita akan melakukan analisis pemeriksaan dokumen. Jadi yang pertama, kumpulkan bukti pemotongan atau pembayaran pajak dari tiap negara. Lalu yang kedua, rekonsiliasi laporan laba rugi luar negeri dengan fiskal Indonesia. Dan yang ketiga, pisahkan penghasilan luar negeri per negara dan per jenis penghasilan. Nah, yang kedua ini adalah perhitungan per negara atau per country limitation. Cara ngitung per country limitation ini gimana sih? Yang pertama, kita harus menentukan penghasilan negara dari negara masing-masing. Itu juga harus sesuai dengan aturan pajak Indonesia. Selanjutnya, kita lihat berapa pajak luar negeri yang benar-benar dibayar oleh negara masing-masing. Lalu kita hitung batas kreditnya. Kredit pajak ditetapkan sebesar nilai yang paling rendah antara pajak luar negeri yang dibayar atau bagian PPh Indonesia atas penghasilan dari negara tersebut. Jika penghasil KPK Indonesia rugi, maka kapasitas kredit menjadi 0, sehingga pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan. Dan tahap yang terakhir adalah membuat dokumentasi, seperti membuat work paper per negara untuk penghasilan, pajak dibayar, batas kredit, dan pajak tidak dapat dikreditkan. Lalu setelah itu kita menyusun memo untuk posisi fiskal untuk manajemen. Ada beberapa upaya untuk melakukan pencegahan. Yang pertama, kita menggunakan SOP pajak internasional untuk melakukan pencatatan per negara, bukti pajak, dan perhitungan kredit wajib lengkap sebelum SPT. Yang kedua, kita menerapkan kontrak gross up agar pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan nantinya tidak akan menjadi beban perusahaan. Yang ketiga, kita melakukan pelaporan pajak internasional secara berkala agar manajemen tahu jika ada potensi double tax sejak awal. Dan yang keempat, menggunakan ketentuan P3B untuk menurunkan tarif pajak luar negeri jika memang masih memungkinkan. Dan yang terakhir adalah memeriksa alokasi biaya dan transfer pricing agar tidak terjadi beban fiskal yang dapat merugikan perusahaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, audit atas kredit pajak luar negeri pasal 24 harus memastikan bahwa perusahaan telah menghitung dan melaporkan kredit pajak secara benar sesuai ketentuan per country limitation. Kondisi perusahaan yang memiliki penghasilan dari beberapa negara dengan karakteristik berbeda, ditambah posisi rugi di dalam negeri, meningkatkan risiko terjadinya pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan kelengkapan dokumen, akurasi rekonsiliasi fiskal, serta ketepatan perhitungan batas kredit per negara. Hasil audit harus mampu menunjukkan besarnya kredit pajak yang dapat dimanfaatkan maupun yang menjadi non-creditable tax, hingga potensi double taxation dapat diukur secara jelas. Pada akhirnya, auditor tidak hanya menilai kepatuhan, tapi juga memberikan rekomendasi perbaikan sistem, dokumentasi, dan strategi perpajakan.
termasuk pemanfaatan P3B dan pengaturan kontrak agar perusahaan dapat mengelola risiko pajak internasional secara lebih efektif di masa mendatang.